Jelang diambil sumpah, 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia telan pil pahit. Peluang Ragnar Oratmangoen debut bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas untuk timnas Indonesia. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia yang disia-siakan Shin Tae-yong. Bung Toel pertanyakan pemanggilan pemain timnas Indonesia lawan Vietnam. Mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jelang diambil sumpah, 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia telan pil pahit. 3 pemain asing yang sedang menjalani naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia baru-baru ini tidak mendapat hasil memuaskan saat bermain di Liga Belanda. Pemain-pemain tersebut adalah Tom Haye, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Malam kemarin, Haye dan Nathan bermain untuk SC Heerenveen dalam pertandingan melawan NEC Nijmegen. Pertandingan tersebut berlangsung di kandang NEC, yakni Stadion Govert, Nijmegen, pada Minggu malam, 10 Maret 2024. Haye mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal, tetapi ia digantikan oleh SJB Van Otele pada menit ke-74. Sementara itu, Nathan sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain. Heerenveen harus mengakui keunggulan NEC dengan skor 0-2. Meskipun demikian, klub Haye dan Nathan masih berada di peringkat ke-9 dengan 31 poin. Sebelum mereka, Ragnar Oratmangoen bermain untuk Fortuna Sittard melawan Ajax Amsterdam dalam pekan ke-25. Ragnar tampil sejak menit awal dan digantikan pada menit ke-67. Hasilnya lebih baik karena timnya berhasil mencapai hasil imbang 2-2 melawan Ajax. Meskipun demikian, mereka harus menjaga semangat mereka mengingat rencana prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 12 Maret 2024. Ketiganya dijadwalkan untuk tiba di tanah air pada 11 Maret 2024, meskipun belum ada konfirmasi dari media sosial masing-masing. Sementara itu, Shin Tae-yong sudah mempersiapkan ketiganya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Diharapkan ketiganya sudah dapat didaftarkan ke FIFA pada 13 Maret agar dapat bermain dalam pertandingan melawan Vietnam. Peluang Ragnar Oratmangoen debut bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengumumkan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 melawan Vietnam. Menurut informasi resmi PSSI, pemain-pemain tersebut akan berkumpul di Jakarta mulai 15 Maret 2024. Dalam daftar pemain kali ini, terjadi banyak perubahan karena Shin Tae-yong memanggil sebagian besar pemain keturunan yang bermain di luar negeri, termasuk 3 pemain keturunan baru, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen, yang proses naturalisasinya sempat tertunda, akhirnya dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sejak 2022, pemain asal Belanda ini menjadi target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di posisi penyerang. Ragnar diharapkan menjadi kekuatan di lini depan timnas Indonesia, terutama sebagai penyerang, posisi yang seringkali menjadi kelemahan timnas. Meskipun biasanya bermain sebagai penyerang sayap, Ragnar menunjukkan kemampuan bermain di berbagai posisi di lini depan. Musim ini bersama Fortuna Sittard, Ragnar bermain dalam 25 pertandingan dengan catatan 1 assist. Meskipun jarang mencetak gol karena bermain di 2 posisi saja, sayap kanan dan sayap kiri, keberagaman posisinya sesuai dengan keinginan Shin Tae-yong. Apakah Ragnar Oratmangoen akan membuat debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024? Peluang tersebut terbuka lebar, meskipun posisi penyerang depan kemungkinan akan diisi oleh pemain lain seperti Rafael Struijks, Dimas Drajat, atau Ramadan Sananta. Ragnar kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai winger kiri, posisi yang sering diisi saat bersama klub.
Kita nantikan strategi Shin Tae-yong dalam memanfaatkan kehadiran Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru-baru ini melakukan perjalanan ke Eropa untuk memonitor para pemain timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat kunjungan ke Belanda, fokusnya tertuju pada pemain muda, Rafael Struijk. Dalam momen tersebut, Shin Tae-yong terlihat berfoto bersama Jens Raven dan Rafael Struijk di lapangan. Unggahan pelatih asal Korea Selatan ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menginterpretasikan postingan Shin Tae-yong sebagai isyarat akan bergabungnya Jens Raven dengan timnas Indonesia. Jens Raven, seorang striker produktif di Liga Belanda, telah mencetak 6 gol dalam 13 pertandingan bersama tim U21, Dordrecht U21, meskipun masih berusia 18 tahun. Shin Tae-yong, selain memantau pemain timnas Indonesia di Eropa, juga sedang mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Rumor mengenai potensi kehadiran Jens Raven di timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen tanah air. Meski sudah didukung oleh sejumlah pemain keturunan, skuad Garuda tetap membutuhkan sosok striker yang tajam untuk meningkatkan daya gedor di lini serang mereka. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia, yang disia-siakan Shin Tae-yong. Masalah ketajaman di lini depan timnas Indonesia masih menjadi perhatian. Shin Tae-yong bahkan harus berkeliling Eropa mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Stok striker naturalisasi dalam negeri memang cukup banyak, namun tampaknya Shin mengabaikannya. Pemain tersebut diantaranya. Yang pertama Osa Saha, ia pernah memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Simon McManamy. Osa Saha tampil cemerlang di Liga 2 2023 hingga 2024 bersama PSBS Biak dengan mencetak 2 gol dalam 8 pertandingan. Namun, usianya yang sudah 37 tahun membuat peluangnya dipanggil ke timnas Indonesia kecil. Yang kedua, Beto Goncalves, seorang veteran andalan timnas Indonesia di era McManamy. Beto mencatatkan 10 gol dalam 12 pertandingan bersama skuad Garuda dan beberapa kali menjadi top skor Liga 1. Namun, usianya yang mencapai 43 tahun membuatnya kurang mungkin dipanggil kembali. Yang ketiga Ezra Walian, sang pemain sudah dikenal oleh Shin setelah dipanggil ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2020 dan sepanjang 2021. Ezra membuktikan kualitasnya dengan 3 gol dalam 8 pertandingan. Meskipun performanya merosot di level klub, ia masih layak dipertimbangkan. Yang keempat Ilija Spasojevic, ia merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan 1 gol dan 1 assist dari 6 laga. Meskipun tajam di level klub, gaya bermain dan usianya tidak sepenuhnya cocok dengan taktik Shin. Dan yang terakhir Stefano Lillipali, pemain ini cukup tampil impresif di Liga 1 2023-2024 dengan 11 gol dan 16 assist untuk Borneo FC. Meskipun bukan penyerang tengah, Stefano dapat berperan sebagai penyerang lubang atau false nine. Sayangnya, Shin pernah menyebut bahwa pemain berusia 34 tahun ini tidak memiliki stamina dan fisik yang sesuai untuk Piala Asia 2023. Bung Toel pertanyakan pemanggilan pemain timnas Indonesia lawan Vietnam. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam, pengamat sepak bola Bung Toel membahas strategi permainan anak didik Shin Tae-yong. Menurutnya, Indonesia perlu tampil kuat dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, dengan semua pemain menunjukkan kemampuan terbaik untuk mencetak gol. Bung Toel menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia harus meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Bung Toel mengatakan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada strategi Shin Tae-yong sebagai pelatih, terlebih karena STY telah memanggil sejumlah pemain untuk timnas. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab pelatih terhadap pemanggilan pemain, dengan pertanyaan apakah pemilihan berdasarkan performa di kompetisi atau kriteria lain.
Berdasarkan apa STY memanggil pemain untuk timnas? Apakah berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Ujar Bung Towel. Selain itu, ia kembali membahas performa timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir. Mengomentari kekalahan dalam 2 pertandingan tersebut, Bung Towel berharap Indonesia bisa merebut kemenangan dan melangkah ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.